Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel Toku Change. Kali ini kita akan kembali reaction seri Super Sentai yang sedang tayang saat ini, Osama Sentai King Oja. Kita akan coba untuk reaction episode keduanya. Kemarin kita udah nonton episode pertamanya dan cukup menarik sebenarnya. Ini premis yang baru, nuansa baru, kerajaan, teknologi, meka-mekanya menarik sebenarnya. Tapi gue sebenarnya belum hafal semua nama karakternya sih. Mungkin kalian kalau ada yang pengen memperkenalkan karakternya, boleh mungkin komen aja di kolom komentar sambil mungkin ngejelasin sedikitnya tentang karakter, atau ya tapi jangan juga sampai berlebihan sampai spoiler juga, jangan gitu ya. Tapi yang jelas di kemarin sih gue sudah mulai nangkep bahwa ternyata kita dapat Sentai merah yang di antara para Sentai yang semuanya mungkin raja dan ratu, ini Sentai merah kita adalah rakyat biasa yang tiba-tiba masuk ke kerajaan dan ngambil pedang atau morper atau alat berubah Henshin-nya gitu, punya raja sesungguhnya, berubah dan jadi Sentai merah yang sebenarnya bukan raja gitu, tapi sebenarnya bisa aja ditwist kemana aja sih sebenarnya. Yang dimana sebenarnya raja aslinya katanya kelihatannya sih jahat gitu kalau raja aslinya. Tapi kita coba nonton ya. Nanti kita bahas lagi. Sebenarnya gue banyak yang pengen dibahas, tapi nanti kita nonton aja dulu lah. Karena mungkin dengan nonton episode kedua kita dapat banyak informasi baru. Mungkin karena episode 1 ya masih samar-samar tentunya. Walaupun sudah banyak yang terungkap, tapi gue penasaran dengan episode 2-nya. Walaupun episode 3 udah keluar sebenarnya, tapi nanti kita lihat. Episode ketiganya bakal ketonton kapan ya. Semoga aja bisa ketonton secepatnya ya. Tapi kita nonton setelah opening dulu, opening berikut ini. Dadang. Oke, mari kita akan coba nonton ya episode keduanya, dan semoga series Osama Sentai King Oja ini bisa ditonton dan kontennya tetap berlanjut ya, karena kita semua tahu Don Brothers di channel ini nggak selesai kontennya ya. Tapi gue juga nggak tahu itu kelanjutannya apakah akan dilanjut atau enggak. Yang jelas semoga Osama Sentai King Oja tidak bernasib sama terlebih dahulu ya. Yang dimana sebenarnya ini lagi bulan puasa, sebelumnya gue pengen ngucapin dulu selamat berpuasa untuk yang menjalankan dan menunaikan ibadah puasa. Tapi juga ini juga gue mikir sebelumnya, padahal mungkin kalau di bulan puasa gue lebih free ya, bisa bikin konten gitu. Tapi ternyata gue baru inget bentar lagi UTS nih. Semoga doain aja lah, semoga UTS-nya lancar untuk semester 2 ini. Dan semoga nilainya aman gitu, karena kalau nilainya nggak aman berarti gue bisa nyalahin sambil bikin konten jadi nggak fokus gitu ya kan. Semoga nilainya tetap aman sehingga gue bisa tetap ngebarengin antara kuliah gue dan konten kayak gini. Tapi kita kan coba nonton aja ya King Ojar sama Sentai King Ojar episode kedua. Kita lihat. Baginarak, ini penjahatnya ya. Iya, harusnya bentuk aliansi. Yang Sentai biru ini raja dari apa tadi nama kerajaannya, Enkos. Tidak mau katanya aliansi karena si Sentai merah, si raja merahnya, kerajaan merah ini pengennya dia jadi rajanya gitu, jadi pemimpinnya gitu dari kelompok tersebut. Oke, ini Gira ya, Sentai merah kita yang sebenarnya bukan raja. Walaupun sebenarnya gue suka sih kemarin si actingnya ya, si Gira ini. Oke. Oh, dia disebutnya presiden kalau dia mungkin ya. Ini negara dia mungkin republikan, republik itu demokratis mungkin, tidak bukan yang kerajaan. Jadi dia mekanya capung ya. Walaupun kemarin sebenarnya si Sentai biru ini kan nggak berubah ya, seingat gue nggak berubah jadi Sentai birunya ya. Apa emang dia nggak bisa berubah? Oh, menarik. Bagus ya. Bagus. Oke, si Sentai biru ini negaranya negara yang maju ceritanya. Oh, nggak ada openingnya ya? Loh. Tumben biasanya episode kedua ada openingnya. Jangan-jangan ini series nggak akan ada openingnya lagi. Waduh, masa nggak ada openingnya? Udah masuk Super Sentai endingnya dihilangin ya. Akhir-akhir ini udah nggak ada ending kan, Don Brothers juga. Masa opening juga dihilangin? Buset, iya ya, teknologi maju banget ya.
Semuanya ya diciptain sama dia. Berarti ini tipe presiden yang jenius teknologi ya. Ya kita sebut aja B.J. Habibie ya, yang satu ini. Pak B.J. Habibie salah satu presiden kita almarhum, yang salah satu presiden terbaik yang kita punya. Sama-sama teknologi kan yang dibincang-bincangkan. Oke, itu semacam pelayannya ya. Jadi kayaknya sih setiap sentai punya pelayannya sendiri-sendiri gitu. Atau sebutannya asisten mungkin ya. Atau apalah. Atau sekretaris negara. Sekarang Oke. Oh. Loh. Jadi mekanya harusnya cuman dia yang bisa, atau dia yang ciptain, atau gimana? Ini mecha yang dulu, yang gimana ya nyebutnya? Karena kan seinget gue di episode 1 mereka bukan King Ohger yang pertama kan, kayak semacam keturunan gitu kan, kayak mirip-mirip Ryusoulja gitu kan, Ryusoulja. Oh iya ya, percaya banget. Pengen banget jadi jahat ya, gara-gara dihianati sama raja sendiri. Iya, percaya. Ini sentai satu ini pengen kelihatan kayak pengen semacam tsundere tapi tolol kelihatannya. Okay, you are the key. Kata Oja. Oke, besok. Oh, ini berubah nih. Padahal sebelumnya, apa gue salah ingat ya? Di episode 1 bukannya dia sempat dia bisa berubah? Atau nanti ada cerita selanjutnya mengenai hal itu? Waduh. Udah lama Super Sentai nggak punya itu ya, nggak punya jubah. Yang dimana untuk sebagian orang itu hal yang superhero punya jubah tuh udah sempat di bercandain ya, kayak Superman, kayak di Incredible kan ada animasi Incredible itu, The Incredible dari Disney Pixar, jubahnya nyangkut di baling-baling pesawat lah. Dia bercandain gitu. Tapi sebenarnya keren loh, gue termasuk yang suka. Mystic Force, Majirenja itu kan kostumnya punya jubah juga. Kerajaan bumi. Jadi musuhnya justru dari bumi. Ini kerajaan-kerajaan yang bukan bumi ini mereka ini ya. Tapi musuhnya dari bumi. Jadi untuk series kali ini umat kita yang menjajah ya. Oh apa ya di sini? Apa ini juga bumi ya hitungannya? Nggak tahu gue. Karena kan gara-gara Dawn Brothers ya. Gara-gara Zenkaiger ya. Pakai pakaian tema multiverse. Jadi gue harus menekankan kembali ini bumi atau bukan gitu. Apa ini planet yang lain atau gimana gitu. Aduh, buset, hancur semua pak. Nekosopia, Nekosopa. Apa? Wah, teman-temannya disiksa guys. Wah, jahat nih raja nih.
Tidak semua pemimpin disukai oleh rakyatnya. Langsung menyerah dia. Oke, saya disuruh pergi. Oke, saya pergi. Apa nih? Kompetisi. Kenapa lu tiba-tiba gendong anak orang? Kerajaan agak nggak jelas sih ini ya. Paham apa ya? Jangan pernah berbicara lagi padaku. Itu seorang pemimpin negara ngomong kayak gitu otoriter sekali ya. Aku punya ego, aku nggak mau beraliansi dengan mereka. No, pakai otak. Aku membangun negeri ini dengan diriku sendiri, dengan otakku ini. Anda pintar merosting. Oke. Lackless nih kayaknya presiden dari banyak negara di dunia kita. Susah nyari pemimpin yang ideal itu. Karena kekuasaan membutakan mata seseorang. Ngapain tuh? Ini guys, aku bawa buronan guys. Engkau yang menculik, engkau yang mengembalikan. Apa? Minta maaf. Anda tidak tahu, orang berego tinggi kok disuruh minta maaf. Wah, sakti bener sih Lackless kalau bisa kayak gini. Enggak, ini lagi dipengaruhi sama si Lackless. Sakti bener kalau gitu. Awas guys, ini sakti bener nih Lackless guys. Sekelas Darth Vader anjir. Bisa mempengaruhi pikiran orang. At least rakyatnya seneng. Marah atau rakyatnya bangga. Ya.
rakyatnya juga pasti punya ego lah. Ini sebenarnya kayak, ya kalau misalnya kayak Indonesia versus Malaysia gitu kan, ya sering banyak berantemnya. Tidak mau kan, egonya tidak mau satu sama lain tunduk di antara satu dan yang lainnya gitu. Orang gue juga salah nyebut tadi. Pintar mereka. Mereka tahu kalau kita akan salah nyebut, akhirnya mereka komedikan hal tersebut. Si direkturnya tahu, oh ini pasti penonton salah nyebut nih. Apa coba itu? Oke. Lontar dulu. Mecha dari Sentai yang lainnya kok pada muncul juga ya di sini? Kenapa bisa pada muncul juga? Harusnya kan yang ada cuman si mecha si merah sama biru ya. Ini bagus banget sih yang dunia teknologi ini. Sekarang Super Sentai lagi seneng-senengnya mungkin ya bikin adegan mecha yang full CGI kayak gini. Udah bosan kali ya pakai kostum di studio gitu. Siapa pada? Itu mereka bertiga akan jadi karakter tetapkah? Mungkin di setiap negara akan ada rakyat yang jadi karakter tetap juga ya. Kalau di kerajaan teknologi ini ada bertiga tuh. Kalau di kerajaan yang merah ada kan teman-temannya si Gira, yang si cewek sama bocah satu itu mungkin. Berarti sebenarnya cast-nya cukup banyak ya untuk King Ohger ini. Kalau Don Brothers kan lumayan kehitung ya cast-castnya. Atau ya Zenkaiger lebih kehitung lagi gitu. Cuman di cafe udah. Case-nya kayaknya Zenkaiger tuh case paling dikit deh. Apalagi kebanyakan robotnya kan kalau Zenkaiger. Enkosopa. Waduh. Oh, apa mungkin kita akan perkenalan satu-satu mungkin ya untuk kerajaan-kerajaannya. Kali ini fokus ke si kerajaan biru dulu mungkin. Iya, boleh. Oke. Ending ya. Oke. Oke, episode 2 ini perkenalan yang cukup menarik untuk segi CGI ya. By the way, ini udah mulai kedengar suara-suara sahur ini. Karena ini gue tag-nya malam sebenarnya, mau ke sahur. Sebenarnya ini episode yang tidak banyak yang bisa dibahas sebenarnya ya. Jadi mungkin akan gue cepet aja karena bentar lagi juga sahur ya. Dan juga menariknya, ini mungkin jadi salah satu episode yang mengkhawatirkan dalam hal kok nggak ada openingnya gitu. Karena biasanya Super Sentai itu episode kedua tuh udah ada openingnya gitu. Apakah emang akan seterusnya nggak ada openingnya? Atau ini karena baru awal aja atau gimana ya? Karena kalau nggak ada openingnya agak aneh juga ya Super Sentai. Nggak ada openingnya pak. Tokusatsu masa nggak ada openingnya gitu ya. Udah mah Super Sentai ini nggak ada endingnya kan ya. Udah mulai nggak ada endingnya gitu. Nggak ada musik ending gitu. Karena biasanya ada musik ending. Kemudian mulai dari Lupin Ranger, kayak Lupin Ranger versus Power Ranger tuh udah nggak ada endingnya gitu. Dan mulai beberapa kali nggak ada endingnya juga gitu. Ryusoulja ada sebenarnya, tapi kemudian mulai ke akhir-akhir ini nggak ada lah. Zenkaiger ada nggak ya?
Pokoknya Don Brothers tuh nggak ada kalau nggak salah. Untuk episodenya sih secara cerita gue lebih suka episode pertama, lebih padat ya secara ceritanya. Ini kayak cuman pengenalan untuk si Kerajaan Biru, dimana di situ pamer CGI ya. Lumayan oke sih kalau CGI-nya. Terus juga pengkarakteran si Sentai Birunya oke lah, tapi nggak yang bikin takjub gitu ya secara penceritaan gitu. Lebih banyak yang dikemas secara komedi aja gitu, yang dimana kalau komedi ya udahlah gitu, miss dan enggaknya pun karena selera aja kan kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita nonton kita ngerasa itu lucu, orang lain nggak ngerasa lucu. Kadang-kadang kita nggak ngerasa lucu, orang lain ngerasa lucu. Komedi itu bukan sesuatu yang dapat diperdebatkan. Jadi nggak bisa kenilai ini bobotnya gitu. Yang dimana kalau dari segi cerita, menurut gue harus sepakati bahwa bukan yang terbaik yang bisa disampaikan gitu. Padahal gue berharap ini masih sepadat episode 1 gitu untuk ceritanya gitu. Ternyata ini agak-agak slow di sini di episode kedua. Wah, ini petanda yang mengkhawatirkan sebenarnya. Semoga sih nggak slow seperti ini lagi ya. Karena ini dipikir-pikir bukan episode filler sebenarnya, bukan. Ini episode yang ada bobot ceritanya gitu. Tapi penyajiannya tidak semenarik di episode pertama gitu. Gue masih prefer episode pertama, tapi balik lagi ya. Kalau untuk ngomongin komedinya, mungkin episode kedua lebih penuh komedinya, tapi kan balik lagi itu selera ya kalau komedi. Jadi ya, karena mungkin episode ketiga sudah keluar, nanti gue coba untuk nonton episode ketiga dan semoga episode ketiga bisa lebih memenuhi ekspektasi mengenai series terbaru ini gitu. Karena kalau ngomongin CGI, bagus Bang. Gue tuh bukan tipe yang menuntut gimana banget ya CGI, enggak. Gue tuh bukan tipe yang harus bagus Marvel gitu atau gimana. Ini Super Sentai Pak, ini Tokusatsu. Tokusatsu itu justru salah satu ciri khasnya adalah CGI yang seadanya gitu, practical effect yang lebih praktikal gitu. Itu Tokusatsu tuh seperti itu. Kemarin kan Power Rangers ngeluarin trailernya Mighty Morphin Once and Always ya, yang dimana para aktor-aktor Mighty Morphin reunian ya kan. Gue bacain komen-komennya di Netflix kan, ada banyak yang komen yang mungkin dia langganan Netflix tapi dia mungkin nggak terlalu ngikutin Power Rangers yang terbaru gitu, tapi dia nonton dulu Power Rangers seperti apa, yang termasuk penonton Mighty Morphin juga ketika dia masa kecil gitu. Ada yang komen, ini masa kecil saya kan, ini childhood memory saya gitu, pada seneng gitu aktor-aktor superhero mereka dulu pada kembali lagi. Tapi banyak yang juga, ada beberapa, nggak banyak kalau gue lihat sih, ada beberapa yang komen kok CGI-nya masih gitu-gitu aja, masih jelek aja gitu kan. Power Rangers Once and Always itu di kritiknya CGI-nya tidak mumpuni pada zaman sekarang gitu, yang dimana di komen lagi sama mungkin orang-orang yang dulunya nonton emang Mighty Morphin Power Rangers gitu di komen. Justru poinnya adalah karena CGI-nya seperti ini, jadi bikin nostalgia gitu, bukan pakai CGI yang gimana gitu, yang kayak Power Rangers movie 2017 gitu, enggak. Yang CGI-nya kayak gini gitu, stylenya Power Rangers, stylenya Tokusatsu gitu. Justru itu yang bikin kangen gitu. Yang dimana gue nggak pernah menuntut lebih sebenarnya untuk CGI Tokusatsu. Dimana ketika udah nampilin full kotak CGI Kerajaan Biru dengan teknologi dan sebagainya udah oke sih menurut gue, itu patut diacungi jempol gitu. Untuk CGI sih gue puas sih, gue bukan orang yang meminta lebih gitu terhadap CGI harus gimana gitu, enggak sih, ini oke sih. Tapi balik lagi ceritanya menurut gue, untuk penyajian ceritanya masih bisa diperbaiki kalau menurut gue. Jadi mungkin itu saja ya. Kadang-kadang gue kelewatan detail-detail penting, jadi gue berterima kasih banget untuk yang mau komen, mungkin yang menjelaskan apa-apa saja detail yang mungkin gue kelewat. Silahkan komen aja, dan juga like video ini kalau kalian suka. Segitu aja mungkin pembahasannya ya, karena gue juga bingung mau bahas apa lagi gitu, karena ya udahlah gitu, ini masih penjelasan kerajaan biru gitu ya, kerajaan keduanya, dan gue harap kerajaan-kerajaan berikutnya bisa lebih menarik ya. Ya itu mungkin like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian penyuka Tokusatsu terutama Super Sentai, dan juga subscribe channel ini, follow juga Instagram gue di @amar__. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.